Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tato. Ya, bertemu lagi nih ya di Iya, kegiatan coaching atau masyarakat tentang mungkin ada hal yang perlu diinformasikan ke saya mungkin sebagai teman saya kita bisa meneruskan pertemuan yang sebelumnya dengan saya sampai jelas. iya. Eh, Makasih Pak Tato telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menyampaikan permasalahan saya atau unek-unek saya ya Pak Tato. Jadi gini ya Pak Tato, sebenarnya itu saya ada sedikit permasalahan, yaitu saya ingin sekali teman-teman dalam komunitas saya, yaitu kebetulan saya adalah guru TKR Teknik Kendaraan Ringan, itu dari teman-teman saya yang saya amati itu motivasinya itu kurang loh Pak Tato, sehingga ya seperti apa ya, jadi teman-teman saya itu pada saat kegiatan pembelajaran itu sepertinya itu kurang bersemangat gitu Pak Tato. Iya, dari rasa kurang bersemangat tersebut, mungkin di TKR kan gurunya mungkin tidak cuma satu ya, Iya banyak betul Pak. TKR. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kurang semangat tersebut itu dari mana? Jadi ini sedikit cerita ya Pak Tato ya. Jadi gini Pak Tato, kebetulan kan saya itu di sekolahan ini kan termasuk guru baru. Saya guru baru, saya awalnya itu basicnya adalah di sekolahan swasta. Nah, yang saya alami itu pada di sekolahan saya yang sekarang itu banyak sekali dari bapak-bapak guru, khususnya untuk yang di TKR itu, mereka itu yang saya perhatikan itu kurang komunikasi Pak. Jadi mereka kurang komunikasi, kemudian mereka juga kadang untuk melakukan suatu pekerjaan itu kecenderungan mereka itu bekerja secara mandiri gitu. Nah, dalam hal ini saya sebagai orang baru itu kok jadi merasa aneh. Biasanya saya itu kan kerja dengan tim, karena dengan tim itu kan memudahkan saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian saya pada saat itu mengalami kesulitan itu saya bisa bertanya terhadap teman. Tapi yang ada kondisi saya yang alami itu mungkin mungkin ini gambaran saya atau pola pikir saya, mereka itu banyak sekali guru-guru senior Pak, sehingga mereka itu kecenderungan itu sudah merasa bahwa mereka itu tidak memikirkan jenjang karir ataupun apa, sehingga sepertinya mereka itu beranggapan bahwa apa yang ada pada kondisi seperti itu adalah merupakan hal yang sangat wajar. Nah, sebenarnya bagi saya itu kurang apa ya, kurang seret, karena kita jadi kelihatan kurang solid seperti itu Pak Tato. Ya, saya sudah sedikit bisa analisa daripada yang disebutkan tadi. Kira-kira nanti dalam hal ini setelah tadi adanya kerjasama yang kurang kemudian sebagai baru dari setelah nanti kira-kira tujuan yang diinginkan itu nanti seperti apa dan nanti tingkat keberhasilannya yang diinginkan seperti apa?
kerjasama tersebut. Tujuan utamanya nanti untuk apa, Bu? Tujuannya. Baik, sebenarnya saya tujuannya sederhana Pak Tato. Saya kepenginnya itu ada kekompakan di komunitas saya, ya sehingga harapannya dengan kita ada kekompakan di komunitas saya itu nantinya untuk proses pembelajaran, belajar mengajar, baik itu pembelajaran teori maupun khususnya untuk pembelajaran praktek itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang saya alami sekarang itu pada saat pembelajaran praktek itu rata-rata itu mereka mohon maaf itu lebih mementingkan diri sendiri tanpa melihat permasalahan yang ada pada temennya. Nah, saya kepenginnya itu dari kondisi seperti itu ada semacam komunikasi lah yang baik sehingga pada saat pembelajaran itu ada guru yang misalkan kesulitan dia dalam kondisi praktek itu dia bisa mengatasi kondisi itu dengan adanya masukan. Nah, sebenarnya saya sudah tanya ke beberapa teman khususnya yang usianya sama dengan saya. Cuman kembali lagi Pak Tato itu mereka menjawabnya ya memang kondisinya seperti ini kayak gitu. Ya, dalam kondisi sekarang ini yang inginkan adalah tujuan utamanya adalah ini suatu kekompakan ya. Iya betul Pak Tato. Iya. Iya. Ya, hal tersebut merupakan tentunya merupakan suatu kekuatan untuk membangun dalam pembelajaran lebih baik. Berarti tadi dengan adanya hambatan atau gangguan-gangguan tadi yang sudah Pak Sabudin sampaikan, ini daripada tujuan tersebut, itu kira-kira Pak Sabudin sendiri ini sudah memiliki suatu rencana atau solusi untuk meraih tujuan tersebut. Oke, saya sudah ada sedikit gambaran Pak Tato. Sebenarnya kalau saya cermati dari apa yang terjadi itu miskomunikasi. Jadi kurangnya komunikasi di antara teman-teman khususnya untuk TKR. Sehingga saya itu punya rencana kebetulan sekali saya nantinya itu adalah sebagai ketua program keahlian. Saya punya rencana 1 minggu sekali atau berapa minggu sekali itu diadakan rapat koordinasi, sehingga dari rapat koordinasi itu di jurusan di situ akan disampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kegiatan belajar mengajar tersebut. Sehingga yang saya lakukan itu adalah yang pertama itu adalah saya kepingin mengajak teman-teman itu meningkatkan komunikasi. Awalnya itu adalah dengan adanya rapat koordinasi seperti itu. Karena dengan rapat koordinasi pasti semua masalah yang ada itu pasti akan disampaikan di situ. Dengan disampaikan di situ, maka saya yakin teman-teman yang lain itu akan memberikan solusi. Meskipun solusinya bukan dengan saya, tetapi saya yakin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, cuman mungkin kurang adanya ruang untuk komunikasi tersebut. Sehingga rencana terdekat saya kepingin mengadakan adanya rapat koordinasi setiap minggu untuk mengevaluasi daripada kegiatan pembelajaran yang ada, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru, khususnya untuk rekan-rekan saya di jurusan teknik kendaraan ringan. Ya, sebenarnya untuk kali ini sangatlah mudah untuk melakukan suatu koordinasi. Dalam ini suatu koordinasi, kumpul bersama, sharing, dan melakukan kolaborasi itu adalah suatu kegiatan yang nantinya akan menunjukkan kebersamaan, betul Pak, yang baik.
Dari kebersamaan yang baik itu nanti tujuan kita, fokus kita dalam mengajar mungkin akan lebih baik. Ya, Betul. nah, antara kepentingan pribadi dan kepentingan kita di sekolah. Jadi dari reaksi atau rencana aksi tadi, prioritas utamanya adalah ingin menyatukan ya intinya ya. Iya, betul Pak, ingin menyatukan. Dari kita menyatukan itu kan harapannya ada kekompakan di situ. Jadi tadi saya sampaikan di awal ada kekompakan di situ, sehingga nantinya jika ada permasalahan-permasalahan pada kegiatan pembelajaran itu harapannya itu segera terselesaikan. Yang saya harapkan seperti itu. Nah, mungkin nantinya dari apa yang ada setelah kita kompak di dalam sekolahan kita, di atasnya kan lagi kan ada yang namanya MGMP. Nah, di MGMP itu kita bisa melakukan sharing dengan sekolahan-sekolahan lain. Itu seperti itu. Karena bagaimanapun kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya MGMP, sehingga kita permasalahan yang ada di dalam sekolahan kita terselesaikan dan nantinya kita juga bisa melakukan sharing dengan sekolahan lain. Harapannya apa yang mereka terapkan di sekolahan tersebut bisa kita aplikasikan di sekolah kita, khususnya sekolah saya. Itu seperti itu, Pak. Ya, jadi selain strategi yang pertama tadi adalah melakukan rapat koordinasi. Nanti ada strategi lagi yaitu melakukan suatu studi banding ya, bisa dikatakan. Ya betul, iya betul Pak, studi banding dengan sekolah yang lain dengan jurusan yang sama mungkin ya. Betul Pak. Sama. Ya. Kira-kira masih ada lagi nggak strategi selain tadi dengan rapat koordinasi, kemudian dengan dengan studi banding ke teman yang lain, misalnya dengan sekolah yang lain. Kira-kira masih ada? Saya juga punya rencana Pak. Jadi kita itu mendatangkan guru tamu Pak. Jadi kita coba datangkan guru tamu. Guru tamu itu bukan dari sekolahan tapi dari dunia usaha. Karena bagaimanapun kita kan outputnya itu anak nanti terjaring ke dunia usaha. Sehingga nanti saya punya rencana dekat itu kepengen mendatangkan guru tamu ke sekolahan saya. Diharapkan dengan adanya guru tamu tersebut yang notabene adalah mereka adalah orang-orang profesional di bidangnya, lah nanti mereka bisa melakukan semacam sharing ataupun berbagi pengalaman, sehingga kita dapat mengetahui sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari dunia usaha, dunia industri tersebut. Rencana saya itu kepengen mendatangkan guru tamu Pak, seperti itu Pak. Ya, berarti ada beberapa opsi atau beberapa solusi yang mau direncanakan, mungkin bisa dikatakan tadi ada opsi A, B, C ya, ada 3 opsi. Yang pertama dengan rakor, betul Pak, rapat koordinasi, kemudian studi banding dan guru tamu. Kira-kira dari hal tersebut waktunya itu kira-kira jangka waktunya mau dilaksanakan berapa minggu atau mungkin berapa hari, yang di situ nanti kan akan tahu tolak ukurnya, keberhasilannya dalam melakukan suatu rencana tersebut. Itu jangka waktunya kira-kira berapa? Kalau untuk jangka waktunya, kalau saya khususnya untuk yang pertama yang tadi adalah saya kepengen mengadakan rapat koordinasi, itu saya rencananya adalah minggu depan Pak. Itu minggu depan saya kepengen mengadakan rapat koordinasi tersebut, dan nanti pada saat rapat koordinasi tersebut saya akan menyampaikan bahwa agar kita itu lebih mengetahui tentang kondisi daripada dunia kerja, dunia industri, saya punya rencana yaitu mendatangkan
guru tamu. Nah, untuk guru tamunya, untuk programnya itu akan didiskusikan pada saat rapat koordinasi di minggu depan tersebut, Pak. Itu seperti itu. Ya, dalam suatu rencana, dalam suatu solusi yang diinginkan itu kan kadang ada yang kurang setuju, ada mungkin tidak sejalan. Itu kira-kira bagaimana cara mungkin dalam mengantisipasinya? Antisipasi daripada rencana yang memang harus program harus berjalan tersebut. Oke, misalkan ada teman-teman yang kurang setuju, memang semua orang kan tidak mungkin akan disatukan ya Pak ya. Jadi kita ya tetap menghargai pendapat dari orang tersebut. Tapi bagaimanapun kan yang namanya kita mengadakan rapat pasti di situ ada yang namanya musyawarah mufakat. Sehingga kita tetap menghargai apa yang disampaikan oleh teman-teman. Tetapi pada prinsipnya kita juga harus menghargai apa yang sudah diputuskan dalam forum rapat tersebut. Nah, misalkan saya punya rencana saya tidak disetujui pun ada rencana yang lain mungkin dipandang lebih baik, juga saya akan mengikuti kesepakatan tersebut. Jadi saya akan misalkan saya nanti di situ dikasih kesempatan punya rencana seperti itu, kemudian ada teman yang kurang setuju, saya akan menyampaikan bahwa bagaimanapun kita adalah musyawarah untuk menghasilkan yang terbaik dari yang baik. Itu seperti itu, Pak. Ya, jadi di sini sudah berkomitmen ya, Iya. Rencana-rencana tadi dari 1, 2, 3 tersebut memang komitmen untuk dilaksanakan dari rencana tersebut. Yang memang harus didukung. Dalam kegiatan hari ini, dalam mungkin ada pihak-pihak yang bisa membantu dalam kegiatan ini, dalam melakukan komitmen ini, dalam melakukan rencana ini untuk menjaga komitmen ini, kira-kira gimana? Untuk agar rencana saya ini bisa berjalan dengan baik, saya akan mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Tentu hal ini beliau adalah sebagai penanggung jawab daripada apa yang ada di kondisi sekolahan. Kemudian yang kedua, karena kita adalah lingkupnya di sekolahan, di situ ada yang namanya wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya juga akan berkoordinasi dengan beliau kurikulumnya. Kemudian keterkaitan juga dengan adanya kita mengadakan rapat koordinasi, di situ ada membutuhkan sarana, saya juga akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Dengan harapannya nanti kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut, apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Seperti itu. Ya, itu suatu komitmen yang sangat bagus juga disampaikan oleh Pak Safruddin dengan rencana-rencananya, komitmennya, yang mudah-mudahan dalam perbincangan kita di siang menjelang sore hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Safruddin. Dan kira-kira gimana setelah kita berbincang-bincang, apakah masih ada suatu benderan atau suatu masalah yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup, Pak. Saya terima kasih banget dengan Pak Tato. Jadi tadi saya sharing dengan Pak Tato sehingga saya di sini merasa lebih termotivasi dengan apa yang disampaikan Pak Tato. Semoga harapannya apa yang tadi Pak Tato sampaikan itu nantinya bisa berjalan untuk apa yang saya rencanakan. Ya, terima kasih sekali Pak Tato atas bimbingannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa dijadikan sebagai suatu pencerahan, dan mudah-mudahan dengan adanya pencerahan itu untuk
kegiatan-kegiatan atau yang tadi dalam komunitas yang masih kurang motivasinya akan menjadi lebih baik lagi. Dan nanti mungkin kedepannya untuk bisa secara berkelanjutan kita untuk melakukan suatu bincang-bincang untuk pencerahan suatu masalah yang ada di diri kita sendiri. Jadi kita dalam sebagai tugasnya sebagai guru. Ya mungkin itu. Terima kasih sekali Mas Afrudin. Ya. Mungkin mengganggu waktunya, mungkin banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tato. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.